Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian mendengarkan kisah horor di balik tirai pesantren yang berjudul Arwah Penasaran di Asrama Putri. Cerita ini terinspirasi dari buku 26 Kisah Horor di Pesantren karya Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur ceritanya. Malam itu tepat tengah malam, Aisyah dikejutkan oleh suara tangisan seorang perempuan. Tangisan yang begitu keras dan terdengar menyayat hati. Aisyah, santri di pesantren Siti Khadijah, merasa bahwa ada yang tidak beres dengan asrama putri pondok pesantrennya. Awalnya ia berpikir itu hanya salah satu santri putri yang menangis karena masalah pribadi. Namun suara itu terus terdengar setiap malam, semakin jelas dan semakin mengganggu. Semua santri mulai merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan ketakutan mereka secara terbuka. Suatu malam, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu asal suara tersebut. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamarnya dan berjalan menyusuri koridor asrama putri. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang samar-samar. Aisyah berusaha berjalan tanpa membuat suara agar tidak membangunkan santri lainnya. Sesampainya di ujung koridor, suara tangisan itu semakin jelas. Ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di dekat jendela kamar di lantai 2. Tangisannya begitu memilukan. Aisyah mencoba menguatkan diri dan memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangisan itu terdengar semakin dekat saat ia menaiki tangga. Hatinya berdebar kencang. Tangan dan kakinya gemetar. Ketika ia sampai di lantai 2, ia melihat seorang gadis berambut panjang terurai dengan gaun putih berdiri membelakanginya. Tangisannya semakin keras dan semakin membuatnya merinding. Dengan terbata-bata, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya. Siapa kau?" tanya Aisyah dengan suara gemetar. Perlahan gadis itu berbalik. Wajahnya pucat, matanya merah dan penuh dengan kesedihan. Saat itu Aisyah sadar bahwa yang berdiri di depannya bukanlah manusia biasa. "Aku Ratna," jawabnya dengan suara serak. "Aku adalah santri yang dulu tinggal di sini. Aku meninggal karena kecelakaan di jalan menuju pesantren ini." Aisyah terdiam tak mampu berkata-kata. Ratna melanjutkan, "Sejak kematianku, aku tidak bisa tenang. Aku terus merasa kesepian dan merindukan teman-teman yang pernah bersamaku di sini. Aku tidak bisa pergi sebelum seseorang membantuku menyelesaikan urusanku yang belum selesai." Aisyah mencoba menenangkan diri dan bertanya, "Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu?" Ratna menatap Aisyah dengan mata yang penuh harap. "Tolong sampaikan pesan kepada teman-temanku bahwa aku sangat merindukan mereka dan memohon maaf atas segala kesalahanku. Aku juga ingin agar mereka mendoakan aku agar aku bisa tenang di alam sana." Dengan hati yang masih gemetar, Aisyah mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Ratna tersenyum tipis lalu perlahan menghilang. Suara tangisannya berhenti meninggalkan keheningan yang mencekam. Aisyah kembali ke kamarnya dengan langkah gontai mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Aisyah mengumpulkan beberapa teman dekat Ratna dan menceritakan apa yang ia alami. Mereka terkejut, tetapi akhirnya setuju untuk berkumpul dan berdoa bersama untuk Ratna. Mereka semua memohon ampunan dan ketenangan bagi Ratna di hadapan Tuhan.
Malam berikutnya suara tangisan itu tidak lagi terdengar. Mereka semua merasa lega dan percaya bahwa Ratna akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kejadian itu menjadi pengingat bagi mereka semua tentang pentingnya menghargai waktu bersama dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Akan tetapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian suara tangisan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih memilukan daripada sebelumnya. Kali ini bukan hanya Aisyah yang mendengarnya, melainkan seluruh santri di asrama putri. Suasana menjadi semakin mencekam. Setiap malam tangisan itu menghantui mereka, membuat mereka semua tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pesan terakhir dari Ratna. Aisyah memutuskan untuk mencari bantuan dari Ustazah Halimah, guru ngaji yang sangat dihormati di pesantren mereka. Ustazah Halimah dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan sering dimintai bantuan untuk mengatasi masalah-masalah spiritual. Setelah mendengarkan cerita Aisyah, Ustazah Halimah mengajak beberapa santri lainnya untuk ikut serta dalam sebuah doa bersama di asrama putri. Malam itu mereka berkumpul di ruang utama asrama dengan penuh harap dan ketakutan. Ustazah Halimah memimpin doa, meminta perlindungan dan petunjuk dari Tuhan. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih menggetarkan. Mereka semua berpegangan tangan mencoba memberi kekuatan satu sama lain. Tiba-tiba, pintu ruang utama terbuka dengan keras dan sosok Ratna muncul di hadapan mereka. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya kini penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Ustazah Halimah melangkah maju menatap Ratna dengan penuh kasih sayang. "Ratna, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuatmu tidak bisa tenang?" tanya Ustazah Halimah dengan lembut. Ratna menatap mereka semua lalu mulai bercerita. "Malam itu, sebelum aku meninggal, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Aku melihat bayangan hitam besar yang mengintai di sekitar pesantren. Bayangan itu mengikutiku dan aku merasa ketakutan. Aku mencoba melarikan diri tetapi kecelakaan itu terjadi." Mereka semua terdiam merasakan ketegangan yang luar biasa. Ustazah Halimah mengangguk pelan. "Bayangan hitam itu masih ada di sini, mengganggu ketenanganmu. Kita harus mengusirnya agar kau bisa pergi dengan tenang." Dengan penuh keberanian Ustazah Halimah memimpin dalam doa pengusiran. Mereka semua mengikuti dengan khusyuk, merasakan kekuatan doa yang mengalir di antara mereka. Suara tangisan Ratna berubah menjadi suara rintihan yang semakin lemah. Sementara bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan. Bayangan itu semakin besar dan semakin mengancam. Mereka semua berdoa dengan penuh keyakinan memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Ustazah Halimah maju ke depan menghadap bayangan hitam itu dengan penuh keberanian. "Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku memerintahkanmu untuk pergi dan tidak kembali lagi," seru Ustazah Halimah dengan suara lantang. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara geraman yang mengerikan, lalu perlahan menghilang meninggalkan ruangan dengan suasana yang lebih tenang. Ratna tersenyum dengan air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih," bisiknya sebelum menghilang dengan damai. Suara tangisan itu tidak lagi terdengar setelah malam itu. Mereka semua merasa lega dan bersyukur. Pengalaman ini mengajarkan mereka tentang pentingnya keberanian, persahabatan, dan kekuatan doa. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama. Demikianlah kisah horor tentang arwah penasaran di asrama putri.
Semoga dapat merasakan sensasi pengalaman yang tersaji di cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor dari aku. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah horor lainnya. Bye-bye.